Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Marcelinus Rolando Bebi. Saya mahasiswa aktif program studi ilmu hukum Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu aliran filsafat hukum, yaitu positivisme hukum. Saya mengucapkan limpah terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah filsafat hukum, Bapak Agustinus F. Pascalino Dadi, S.Phil M. Hum. Mari kita masuk pada pembahasannya. Positivisme hukum adalah aliran yang menjunjung tinggi aturan hukum tertulis sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara. Positivisme hukum berpandangan bahwa perlu adanya pemisahan antara hukum dan moral, antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, Dasein dan Dasolen. Tokoh atau filsuf yang menganut aliran ini adalah John Austin, Hans Kelsen, dan Hart. Mari kita bahas pandangan dari masing-masing tokoh ini. Yang pertama, John Austin. Hukum harus dipahami sebagai komando, karena semua hukum tidak lain merupakan kumpulan perintah yang bersifat komando. Austin menekankan bahwa watak komando hukum yang bersumber pada kedaulatan penguasa. Hukum yang dipahami dalam arti komando seharusnya tidak memberi ruang untuk memilih apakah mematuhi atau tidak mematuhi, karena kepatuhan terhadap hukum adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar. Hukum sebagai komando menurut Austin memiliki dua elemen, yakni yang pertama, hukum sebagai komando mengandung pentingnya keinginan, yakni keinginan dari penguasa bahwa seseorang harus melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Kedua, hukum memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Individu yang terkena komando dengan sendirinya terikat untuk melakukan apa yang dikomandokan, dan jika melanggar maka akan dikenakan sanksi. Hukum adalah perintah dari penguasa negara. Hakikatnya terletak pada unsur perintah. Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan tertutup. Pihak superior yang menentukan apa yang diperbolehkan, kekuasaannya memaksakan orang lain untuk taat. Hukum adalah perintah yang memaksa, yang bisa saja adil, bijaksana, dan sebaliknya. Hukum sebenarnya memiliki 4 unsur, yakni perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan. Setelah itu mari kita masuk pada pandangan filsuf kedua, yaitu Hart. Hart menegaskan bahwa hukum dan moralitas adalah dua entitas yang berbeda yang harus dianalisis dan dioperasikan secara independen. Hukum pertama-tama harus dipahami sebagai sistem peraturan. Hart membedakan peraturan menjadi dua, yaitu yang pertama peraturan primer. Secara umum, masyarakat prahukum hidup berdasarkan kebiasaan yang lazim ditemukan pada masing-masing komunitas masyarakat. Karena itu, kontrol sosial juga ditentukan oleh kebiasaan yang berlaku pada masing-masing komunitas. Yang kedua, peraturan sekunder. Peraturan sekunder menjelaskan cara di mana aturan primer secara pasti diperkenalkan, dan fakta pelanggarannya ditentukan secara pasti. Ada 3 peraturan sekunder, yaitu peraturan pengakuan, menetapkan beberapa ciri yang harus dimiliki oleh peraturan sehingga berfungsi sebagai peraturan yang mengikat masyarakat, karena itu mewajibkan masyarakat mengikutinya. Kedua, peraturan perubahan, memberi kekuasaan pada individu atau badan untuk memperkenalkan peraturan primer sebagai standar perilaku kelompok dan menyingkirkan yang lama. Jadi hukum disingkirkan bukan karena ancaman, melainkan karena badan yang memiliki otoritas untuk memperlakukan atau menyingkirkannya. Yang ketiga, kita masuk pada pandangan hukum menurut Hans Kelsen. Hans Kelsen berpandangan bahwa hukum harus dilepaskan dari kajian-kajian ilmu sosial lain, maka lahirlah teori hukum murni. Hukum murni adalah hukum positif, sehingga keberadaan hukum harus jelas, nyata, dan tegas, dan berlaku secara umum dan bukanlah sesuatu yang abstrak. Baginya, hukum adalah untuk menegakkan formalitasnya, bukan materialnya.
Dengan demikian, hukum dapat dikatakan tidak adil, namun hukum tetaplah hukum karena dibuat oleh pejabat yang berwenang. Kelsen juga dikenal sebagai pencetus teori jenjang. Teori ini melihat hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari susunan norma yang berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya. Sebaliknya, semakin rendah suatu norma, semakin konkret sifatnya. Kelsen memaksudkan pentingnya membangun hukum berbasis norma yang ditetapkan oleh masyarakat. Bagi Kelsen, sanksi harus ditetapkan ketika terbukti adanya pelanggaran. Hukum menurut Kelsen tidak dibuat untuk memenuhi keinginan penguasa, melainkan untuk mengatur perilaku masyarakat demi kebaikan masyarakat. Ketika seorang penguasa memerintahkan masyarakat untuk melakukan keinginannya sendiri, maka hal tersebut tidak bisa disebut sebagai hukum. Perintah hanya mempunyai kekuatan hukum apabila sesuai dengan hukum. Nah teman-teman, kita akan masuk ke dalam contoh kasus yang dapat kita bedah atau kita kaji dari aliran positivisme hukum. Jadi di sini saya mengambil contoh kasus hukuman bagi pencuri kakao dari perspektif aliran filsafat hukum positivisme. Kasus pencurian 3 buah kakao yang dilakukan oleh Nenek Mina. Dalam kasus ini saya mencoba membedah bagaimana hukum memandangnya dari segi aliran positivisme dan rasa keadilan. Dari kasus Nenek Mina tersebut, walaupun pada akhirnya Nenek Mina mengembalikan 3 buah kakao tersebut dan menyampaikan permohonan maaf kepada pihak PT Rumpun Sari Antam, tetapi setelah laporan masuk, polisi tetap menjalankan tugasnya, melakukan penyelidikan dan penyidikan, lalu menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum, sehingga melaksanakan proses hukum di persidangan. Dalam hal ini, kepastian hukum tetap ditegakkan. Saya mencoba melihat bahwa dalam hal ini, hukum tetap kompromi dengan asas legalitas dan menghukum orang sesuai dengan sanksi pidana yang berlaku dengan mengesampingkan rasa kemanusiaan. Dalam hal ini, penegak hukum lebih condong kepada pendekatan yudisial dibandingkan pendekatan kemanusiaan dan rasa keadilan. Hukum pidana di Indonesia mengandung aliran positivisme sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHP bahwa tidak dipidana seseorang sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau tidak jelas, melainkan harus memeriksa dan mengadilinya. Berdasarkan pengaduan dari PT Rumpun Sari Antam, Nenek Mina didakwa telah mencuri 3 buah kakao dan diancam sanksi pasal 362 KUHP dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun. Berdasarkan alat bukti yang sah, yaitu 3 orang saksi yang menjelaskan bahwa memang benar mereka melihat Nenek Mina mengambil 3 buah kakao dan diletakkan dalam karung. Terdakwa dalam hal ini Nenek Mina mengatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukannya karena dia ingin menanam buah kakao di kebunnya karena dia tidak punya uang untuk membelinya. Dari kasus tersebut jika dikaji dari aliran filsafat positivisme, bahwa cara memandang persoalan harus dilihat dari kacamata positivisme terlepas dari keburukan-keburukan yang ada di dalamnya. Dalam kacamata positivisme hukum harus secara tegas memisahkan antara moral dan hukum. Hakim harus meletakkan aturan atau undang-undang sebagai dasar utama penafsiran pengambilan keputusan. Dalam kasus di atas, hakim secara positif memutuskan putusan bahwa terdakwa secara bersalah melakukan perbuatan pidana pencurian. Bagi saya sendiri, hakim harus tetap berpegang teguh pada rasa keadilan. Dalam pembuktian, faktor keyakinan hakim harus tetap dipertimbangkan. Sebagaimana pembuktian dalam hukum acara pidana, hakim dituntut bersifat aktif untuk mendapatkan kebenaran material. Hakim harus tetap berpegang teguh pada keadilan substantif atau keadilan yang memperoleh sentuhan hati nurani, sehingga putusan hakim tidak melukai para pencari keadilan, khususnya orang miskin.